Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu, Bagaimana nih kabar kalian hari ini? alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah kabar baik semuanya ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Sepertinya udah masuk semua, Ibu. Alhamdulillah masuk semuanya ya. Baik, materi kita pada hari ini yaitu kita akan belajar tentang teks cerita inspiratif. Apakah ada yang sudah tahu apa sih itu teks cerita inspiratif? Belum tahu, Ibu. Baik, kalau begitu Ibu akan menerangkan sedikit tentang teks cerita inspiratif. Jadi, teks cerita inspiratif adalah sebuah teks yang berisikan cerita fiksi dan suatu pengalaman yang benar-benar terjadi, serta bertujuan untuk memberikan inspirasi kepada pembaca. Nah, untuk pengertian teks cerita inspiratif, apakah bisa dipahami? Insya Allah bisa, Ibu. Baik, kalau begitu Ibu lanjutkan ya. Materi berikutnya yaitu ada struktur teks cerita inspiratif. Apakah ada yang tahu ada berapakah struktur teks cerita inspiratif? Ada 5, Ibu. Iya, benar sekali, Mbak. Apa saja itu? Ada orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan juga kode. Iya, jadi betul sekali. Struktur teks cerita inspiratif terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada orientasi, yang kedua ada perumitan peristiwa, yang ketiga ada komplikasi, yang keempat ada resolusi, dan yang terakhir ada kode. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi merupakan awalan dari sebuah cerita yang mengenalkan tokoh serta peristiwa yang akan dihadapinya. Sedangkan perumitan peristiwa yaitu bagian sebuah cerita yang berisikan tokoh dan peristiwa atau yang biasa disebut dengan konflik. Selanjutnya yaitu ada komplikasi. Komplikasi merupakan sebuah inti dari cerita. Nah, pada bagian ini biasanya berisikan kisah yang menjadi inspirasi. Dan pada bagian ini, tokoh menceritakan bagaimana ia melewati sebuah rintangan. Selanjutnya yaitu ada resolusi. Resolusi yaitu suatu peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Yang terakhir yaitu ada kode. Kode merupakan akhiran pada sebuah cerita atau bisa disebut sebagai penutup. Nah, pada bagian ini biasanya berisi kesimpulan dan amanat moral. Nah, untuk struktur teks cerita inspiratif, apakah ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah paham, Ibu. Alhamdulillah kalau begitu. Ibu lanjutkan ke materi yang berikutnya ya. Nah, materi berikutnya yaitu ada struktur kebahasaan teks cerita inspiratif. Kaidah dalam kebahasaan teks cerita inspiratif terbagi menjadi 3, yaitu ada kata keterangan, kata penghubung atau konjungsi, dan kata majemuk. Kata keterangan yaitu ada kata keterangan waktu, tempat, tujuan, dan cara. Kata keterangan waktu berfungsi untuk menyusun kejadian peristiwa secara kronologis, misalnya seperti besok, kemarin, dan sekarang. Keterangan tempat berfungsi untuk menunjukkan suatu tempat atau lokasi cerita, misalnya seperti dari, di, dan ke. Yang selanjutnya yaitu ada keterangan tujuan.
Keterangan tujuan berfungsi sebagai menunjukkan maksud atau informasi, misalnya seperti agar, supaya, dan untuk. Yang terakhir ada keterangan cara. Keterangan cara berfungsi untuk menunjukkan langkah atau tahap, misalnya seperti secara dan dengan. Yang kedua yaitu ada kata penghubung atau konjungsi. Konjungsi akibat contohnya oleh sebab itu dan akibatnya. Konjungsi konsekuensi contohnya maka, dengan demikian. Konjungsi pertentangan contohnya walaupun, tapi, dan meskipun. Dan yang terakhir yaitu ada kata majemuk. Pada kalimat majemuk ini terdapat dua bagian, yaitu kata majemuk bertingkat dan kata majemuk setara. Kata majemuk bertingkat merupakan jenis kalimat yang mengandung satu kalimat dasar, yaitu kalimat inti atau kalimat utama. Sedangkan kata majemuk setara adalah biasa disebut sebagai kalimat koordinatif. Nah, biasanya struktur kalimat ini dalamnya terdapat dua kalimat dasar dan masing-masing dapat berdiri sendiri sebagai kalimat tunggal. Nah, dari materi yang telah Ibu sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Ibu. Baik, kalau belum ada yang ditanyakan, Ibu akan memberikan penugasan untuk kalian. Tugasnya yaitu berkelompok. Silakan siapkan pulpen dan kertas. Ibu akan mendiktekan. Sudah? Bu. Yang pertama, jelaskan struktur teks cerita inspiratif yang berjudul Bunga untuk Ibu. Yang kedua, jelaskan aspek kebahasaan teks cerita inspiratif yang berjudul Bunga untuk Ibu. Nah, soalnya hanya 2 saja. Silakan ditulis di portofolio. Minggu depan penugasannya harus dikumpulkan ya. Baik, Ibu. Baik, Bu. Baik, kalau begitu kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, Mbak.